Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malika Karisma Audi dari Prodi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang proyek UTS JavaScript yang saya buat. Di dalam proyek ini, saya membuat program berbasis JavaScript yang menampilkan menu interaktif menggunakan pop-up prompt, dan alert. Melalui menu ini, pengguna bisa melakukan beberapa perhitungan sederhana seperti konversi suhu, menghitung berat badan ideal, dan konversi mata uang. Nah, file ini menggunakan struktur HTML dasar. Pada bagian head, ini berisi script JavaScript, sedangkan bagian body hanya menampilkan judul dan keterangan singkat. Interaksi utama program tidak terjadi di halaman web, tetapi melalui jendela pop-up yang muncul otomatis saat halaman dibuka. Pertama, saya akan mendeklarasikan 3 konstanta nilai tukar mata uang, yaitu yang pertama ada cons kurs dolar sebesar 15.000, cons kurs dinar sebesar 21.000, dan cons kurs yuan sebesar 2.300. Nilai-nilai ini digunakan untuk perhitungan konversi dari rupiah ke masing-masing mata uang. Karena menggunakan cons, nilainya tidak bisa diubah selama program berjalan. Nah, lanjut. Lalu program ini tuh memiliki 5 fungsi utama, semuanya menggunakan arrow function. Yang pertama itu ada fungsi Fahrenheit. Ya kan? Rumusnya yaitu Celsius dikali 9 dibagi 5 ditambah 32. Jadi nilai ini dibaca lewat prompt, lalu hasilnya ditampilkan dengan alert. Yang kedua ada fungsi BBI untuk menghitung berat badan ideal berdasarkan tinggi badan dan jenis kelamin. Jika jenis kelaminnya laki-laki, berarti rumusnya sama dengan tinggi badan diambil 100. Sedangkan perempuan sama dengan tinggi badan diambil 104. Jika pengguna tidak memasukkan angka atau mengetik huruf selain L atau P, akan muncul kesalahan. Nah, yang ketiga ini ada fungsi konversi dolar, konversi dinar, dan konversi yuan. Ketiganya bekerja dengan cara yang sama, yaitu meminta jumlah uang dalam rupiah lalu membaginya dengan nilai kurs yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, contohnya itu, ini dia. Let hasil dolar sama dengan rupiah dibagi kurs dolar. Artinya jumlah rupiah dibagi kurs dolar untuk mendapatkan hasil dalam US dollar. Nah, jadi semua fungsi tadi itu dijalankan dari satu fungsi utama bernama jalankan program. Di dalamnya ada looping do while yang menampilkan menu pilihan lewat prompt. Seperti yang pertama itu ada konversi Celsius ke Fahrenheit, yang kedua ada menghitung berat badan ideal, yang ketiga ada konversi rupiah ke dolar, yang keempat ada konversi rupiah ke dinar, dan yang terakhir ada konversi rupiah ke yuan. Jadi user itu tinggal mengetik angka 1 sampai 5 sesuai pilihan yang di sini. Jika menekan cancel, program berhenti dengan pesan program dihentikan. Kalau memasukkan angka selain 1 sampai 5, angka akan muncul peringatan bahwa pilihan tidak valid. Nah, agar program langsung berjalan ketika halaman dimuat, saya itu menambahkan dokumen add event listener, DOM content load, jalankan program. Artinya, begitu web dibuka, menu pop-up langsung muncul tanpa perlu klik apapun. Nah, jadi kesimpulannya itu, program ini menunjukkan penerapan konstanta atau cons, fungsi dengan parameter dan perhitungan, kondisi if else, perulangan do while, dan interaksi dengan pengguna melalui prompt dan alert. Jadi dengan program ini, pengguna itu dapat dengan mudah melakukan konversi atau perhitungan sederhana secara interaktif langsung dari browser. Oke, jadi sekarang lanjutnya kita coba run ya. Ini jadi gini. Misal kita milih angka 1. Kita masukkan suhu Celsiusnya. Suhu dalam Celsius, 20 aja. Nah, hasilnya itu 68 karena kan 20 dikali 9 bagi 5 ditambah 32 hasilnya 68 gitu.
Terus yang kedua kita coba satu-satu. P. Nah, 54. Jadi berat badan idealnya itu ada 54. Nah, kalau semisal nih ya kan di situ kayak kalau misalnya kita nggak masukin L atau P, jadi itu gak valid gitu kan, nggak bisa gitu kan, gak valid. Nah, tidak valid jenis kelaminnya. Yang ketiga, rupiah, kita masukin $1. Seperti itu guys. Oke, jadi saya ini penutupan. Jadi yang dapat saya simpulkan itu bahwa program ini merupakan contoh penerapan dasar dari JavaScript yang menggabungkan konsep fungsi, perulangan, percabangan, dan interaksi dengan pengguna. Nah, melalui proyek ini saya dapat belajar bagaimana cara membuat program yang sederhana namun tetap interaktif. Semoga penjelasan saya dapat membantu memahami alur kerja dari program ini. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.